Timnas Indonesia U17 mengawali perjalanan di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan kemenangan yang meyakinkan. Berhadapan dengan Guam, Garuda Nusantara menang dengan skor telak 14-0. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Quadrik Arhan Kaka, sementara sisa gol Indonesia dipersembahkan Muhammad Narendra Tegar, M. Rizky Afrizal, Sultan Zaki Prama, Jehan Pahlevi, Muhammad Gausyrowi, Vigo Denis, Habil Abdillah, Nabil Asyura, Jida Bin plus 1 gol bunuh diri dari Donovan Moss. Berkat kemenangan telak ini, Timnas Indonesia U17 menempati peringkat kedua grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Uni Emirat Arab menjadi pemuncak klasemen karena mereka sudah meraih 2 kemenangan. Timnas Indonesia U17 langsung tancap gas sejak awal laga. Anak asuh Bima Sakti itu langsung menekan sejak kick-off. Baru 8 menit, Garuda Nusantara berhasil mencetak gol pertama. Berawal dari kemelut di depan gawang Guam, bola muntah disambar dengan tembakan keras Arhan Kaka ke gawang kosong. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia. 2 menit berselang, Kaka lagi-lagi mencatatkan namanya di papan skor. Mendapatkan umpan datar dari Narendra, ia melepaskan tembakan keras mendatar yang gagal dijangkau kiper Guam. Di menit ke-25, Timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah bek Guam melakukan handsball di kotak terlarang. Kaka yang menjadi algojo melepaskan tembakan keras mendatar yang gagal dihalau kiper Guam yang sebenarnya sudah membaca arah penalti dengan baik. 2 menit berselang, giliran Narendra yang mencetak gol, setelah umpan silang Subakja dari sisi kanan ditanduk dengan sempurna oleh sang gelandang. Skor berubah menjadi 4-0 untuk keunggulan Indonesia. Di menit 32, Timnas Indonesia memperlebar kedudukan menjadi 5-0. Kali ini, Nabil melepaskan umpan silang dari sisi kanan lalu bola disundul dengan sempurna oleh Rizky Afrizal. 2 menit berselang, Arhan Kaka kembali mencetak gol. Mendapatkan umpan sundulan, Kaka masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang mengoyak gawang Gaum. Di saat babak pertama berakhir, Sultan Zaki ikut mencetak gol di mana ia sukses menyelesaikan umpan pendek dari Arhan Kaka di dalam kotak penalti. Skor 7-0 menutup jalannya babak pertama. Di babak kedua, Bima Sakti memutuskan untuk menarik sejumlah pemain inti Garuda Asia. Pemain seperti Arhan Kaka ditarik keluar untuk diberi waktu istirahat. Baru saja laga dimulai, Timnas Indonesia menambah keunggulan menjadi 8-0. Kali ini, bek Guam, Donovan Moss mencoba untuk menghalau umpan silang Indonesia, namun bola malah masuk ke gawang sendiri. 2 menit berselang, pemain pengganti, Jehan Pahlevi sukses mencetak gol ke-9 Indonesia. Berawal dari umpan silang Nabil, Jehan masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan voli keras yang gagal dihalau kiper Guam. 10 menit kemudian, pemain pengganti Muhammad Gausyrowi sukses menambah keunggulan Indonesia setelah ia mendapatkan umpan tarik dari Narendra dan sukses diceploskan ke gawang Guam. Skor berubah menjadi 10-0 untuk keunggulan Indonesia. Meski unggul 10-0, Timnas Indonesia tidak menurunkan tempo permainan. Di menit 79, Habil Abdillah melepaskan umpan silang yang salah diantisipasi para pemain belakang Guam dan masuk ke gawang mereka. Skor berubah menjadi 11-0. Di menit 84, Timnas Indonesia kembali menambah keunggulan Indonesia setelah Vigo Denis melepaskan tembakan keras yang menggetarkan gawang Guam. Skor berubah menjadi 12-0. Petaka Timnas Guam tidak sampai di situ saja. 2 menit berselang, bek mereka Nicolas Cargualaf mendapatkan kartu kuning kedua setelah kembali melakukan handsball di kotak penalti. Nabil Asyura sukses melakukan tugasnya sebagai algojo sehingga skor berubah menjadi 13-0 untuk keunggulan Indonesia. Di masa injury time, Guam kembali kebobolan. Melalui skema serangan balik, Jida Bin berhasil menceploskan bola ke gawang Guam. Skor 14-0 bertahan hingga